kepolisian yang lain. Yang saat ini sudah tersangka sudah satu itu yang di Tangerang Selatan. Bang, artinya dengan kasus ini dia mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan begitu aja, Bang. Seperti apa, Bang? Iya, sebenarnya kalau mengakui dia sudah mengakui ini dari beberapa waktu lalu. Cuma polisi sangat berhati-hati kami lihat dan akhirnya berani menahan dan menaikkan status tersangka ke Bu Ayu. Ini yang kami apresiasi betul. Semoga kedepannya pihak penyidik maupun kejaksaan juga dipermudah untuk kedepannya. Ini yang dipalsukan tanda tangan Mas Anang atau Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Bang, total kerugian dari semua ini berapa sih, Bang? Itu kami masih komunikasikan terus ke penyidik, cuma yang jelas di atas 500 juta rupiah yang sudah dibuktikan. Tapi kalau dari internal kami memang cukup miliaran lah. Oke. Bang, tapi dia mengatakan uang itu digunakan karena untuk kebutuhan keluarganya juga gitu loh, Bang. Ya, memang kebutuhan keluarga sama ada, tapi kami belum bisa sampaikan sekarang. Ada kaitannya dengan tindak pidana lain, makanya nanti biar disampaikan besok lah oleh rekan kami untuk hasilnya. Kami belum bisa sampaikan sekarang. Ada hubungannya dengan umroh yang kemarin yang sudah... Bisa jadi ada kaitannya dengan umroh yang kemarin. Artinya dia memang ada hubungan tertentu. Bisa jadi diduga, biar kami juga menggunakan asas praduga tak bersalah. Berarti dengan adanya itu akan ada laporan baru lagi apa ya? Biarkan proses ini berjalan, nanti kami akan tanyakan klien kami kalau memang harus ada laporan lainnya. Oke, tapi kan dia tetap ada mengelak gitu ya, Bang. Kemarin itu yang mengenai handphonenya itu, bahkan nanti akan ada sidang yang pertama kali yang menjadi saksi itu orang tuanya yang katanya ada di lokasi waktu itu gitu, Bang. Sepertinya itu bukan sidang ya, lebih ke pemeriksaan pidananya ya, kalau nggak salah, di kepolisian. Jadi kami rasa untuk apapun laporan dia, gugatan dia, kami siap menghadapinya juga. Tapi bagaimana dengan akses illegal akses yang HP-nya, WhatsApp-nya sampai dihapus itu? WhatsApp dihapus itu tidak. Jadi jelas ada di rekaman teman-teman kalau nggak salah dari Ray-Ban Media atau Cumi Cumi itu. Abang disebutnya. Itu menyatakan kok kalau nggak salah lawyernya sendiri atau Ayu mengakui pada saat dikembalikan HP-nya WhatsApp-nya masih aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, illegal akses mana, apa yang kami lakukan atau klien kami lakukan kalau untuk membuka rekeningnya sendiri, rekening perusahaan sendiri. Jadi kan nggak make sense buat kami. Adanya tekanan katanya, Bang. Kalau ada tekanan nggak sampai ada berita acara, harusnya dari saat itu dong dia ngajuinnya, pas begini baru diajuin. Jadi menurut kami tidak berdasar lah tuduhan ini. Oke, kemudian ada udah ya? Sedikit lagi, katanya akan ada komunikasi antar lawyer gitu, mau membahas soal hak-haknya Ayu yang belum terpenuhi seperti gajinya, terus juga pesangon dan segala macam itu seperti apa, Bang? Ya, itu juga sudah disampaikan juga melalui surat somasi yang telah disampaikan sebelumnya. Ya. Jadi pada prinsipnya klien kami itu sudah bertahun-tahun menjalankan usaha dan seluruh hak-hak dan serta kepentingan bagi pegawainya itu selalu dipenuhi dengan baik. Dengan kasus ini pun juga kami sangat-sangat bingung kenapa kok ini muncul persoalan demikian tentang hak-hak karyawan ataupun pekerja. Ya. Karena kembali lagi di sini kita akan melihat apakah memang betul demikian, dan sejauh ini sih kami sangat yakin bahwa klien kami telah memenuhi seluruh kepatuhan dan juga kewajiban-kewajibannya terhadap pekerja-pekerjanya. Dia tadi udah mengakumulasikan kurang lebih ada 100 juta lah begitu, Bang. Ya nggak apa-apa, itu kan kembali lagi yang mengklaim adalah dari saudari Ayu sendiri. Nanti tinggal disampaikan saja apa saja bukti-buktinya, dan kalau memang ternyata sesuai ya pasti kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau memang tidak ada, itu kan berarti tidak berdasar. Ya. Okay. Bang, besok kan ada pemanggilan dari keluarganya juga, dan suami juga ibunya sebagai saksi di Polres atas pelaporan Ayu sendiri. Ini gimana nih, Bang? Mungkin kan udah semakin memanjang dan melebar ya, sampai orang tuanya orang tua dan suami. Orang tua dan suami. Iya, orang tua dan ada suami juga sebagai saksi atas pelaporan dia terhadap Bunda Santi. Gimana, Bang? Pada prinsipnya sekali lagi semua laporan atau
dari Bu Ayu maupun dari kami itu berhak sah-sah saja diajukan. Kalau untuk saksi yang diajukan orang tuanya ataupun suaminya, kami rasa biarkan saja diperiksa, malah akan memperjelas semua. Kami rasa untuk ini malah akan menguntungkan kami. Oke, Bang, ini kan tapi kan semakin melebar ya. Kemarin juga udah ada umroh ya kan, yang terkaitnya tuh jadi banyak banget. Dan ini kan Ayu kan langsung ditahan. Dan ini prosesnya ternyata cepat nih untuk penahanan Ayu. Mungkin Abang seperti apa dan tanggapan Bunda bagaimana nih, Bang? Proses penahanan Ayu ini yang kami harus klarifikasi tidak secepat itu. Laporannya dari 31 Mei dan baru ditetapkan tersangka 2 minggu lalu atau minggu lalu, dan baru kemarin atau 2 hari lalu ditahan. Jadi kami rasa ini prosesnya tidak sebentar. Kami lihat polisi, penyidik sudah sangat berhati-hati, dan kami sangat menghargai dan mengapresiasi keputusan untuk penahanan maupun penetapan tersangka terhadap Bu Ayu. Mungkin tanggapan Bunda seperti apa sih dengan penahanan Ayu ini, dan adakah maksudnya jalan ke depan masih Ayu untuk berusaha untuk berdamai atau seperti apa Kalau nih? Bu Ashanti tadi mengapresiasi dan minta kami untuk gaspol terus laporan-laporan kami yang lainnya. Untuk masalah damai kami rasa tidak ada instruksi dari klien kami sampai saat ini. Namun untuk komunikasi dengan pihak kuasa hukum dari Bu Ayu terkait perkara atau somasi mereka, kami akan tetap terbuka untuk bertemu gitu. Tapi untuk damai kami belum ada instruksi untuk itu. Oke, terima kasih ya, Terima kasih. Bang.